Ada jenis kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Kamu bisa tidur 8 jam, bangun pagi, namun tetap merasa berat. Bukan tubuhmu yang lelah, pikiranmu, jiwamu, emosimu, dan seringkali penyebabnya bukan hidup yang keras, melainkan terlalu banyak pertempuran yang seharusnya tidak perlu kamu lawan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun jarang dilakukan. Tidak semua hal layak diperjuangkan. Tidak semua komentar perlu dibalas. Tidak semua kritik perlu dijawab. Tidak semua provokasi perlu ditanggapi. Karena setiap reaksi adalah pengeluaran energi hidup. Dan energi hidupmu terbatas. Bayangkan, ini setiap hari kamu bertarung melawan pendapat orang, ekspektasi orang, perbandingan sosial, drama kecil yang tidak mengubah apapun. Kamu menang debat, namun kalah ketenangan. Kamu benar secara argumen, namun kalah secara batin. Dan tanpa sadar, kamu menjadi lelah oleh hal-hal yang bahkan tidak menentukan masa depanmu. Para filsuf Stoik sejak lama memperingatkan, jika kamu bereaksi terhadap segala hal, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Karena dunia tidak pernah kehabisan gangguan. Selalu ada orang yang salah paham. Selalu ada yang meremehkan. Selalu ada yang memancing emosi. Jika kamu menanggapi semuanya, hidupmu akan habis. Untuk api kecil yang tidak perlu dipadamkan. Masalah terbesar manusia modern bukan kurangnya kekuatan, tetapi salah memilih medan perang. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal di luar kendali. Apa kata mereka? Bagaimana mereka menilai? Mengapa mereka berubah? Mengapa hidup terasa tidak adil? Padahal, Stoikisme berkata tegas, fokuslah hanya pada apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan opini orang, tapi kamu bisa mengendalikan responmu. Kamu tidak bisa mengendalikan perlakuan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan sikapmu. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu, tapi kamu bisa mengendalikan pilihan hari ini. Dan disitulah kekuatan sejati lahir. Ada kedamaian besar yang muncul saat kamu menyadari, aku tidak harus memenangkan semua pertempuran. Aku hanya harus memenangkan diriku sendiri. Karena apa gunanya menang melawan orang lain jika kamu kalah melawan emosi? Apa gunanya terlihat kuat di luar jika rapuh di dalam? Stoikisme bukan tentang menjadi dingin, ia tentang menjadi stabil. Ia bukan tentang tidak peduli, ia tentang memilih dengan bijak apa yang pantas mendapatkan perhatianmu. Karena perhatian adalah mata uang jiwa, dan kamu tidak boleh memberikannya kepada hal-hal murahan. Perhatikan orang yang hidupnya tenang, bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka tidak memberi energi kepada hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak terpancing cepat, tidak tersulut mudah, tidak terbakar oleh hal kecil. Mereka terlihat diam, namun sebenarnya mereka sedang menjaga kekuatan. Kelelahan emosional sering kali lahir bukan dari penderitaan besar, tetapi dari gangguan kecil yang terus-menerus. Komentar kecil, kekecewaan kecil, konflik kecil, ekspektasi kecil seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu. Dan di titik tertentu, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini akan berarti 5 tahun dari sekarang? Apakah ini pantas menguras pikiranku? Jika jawabannya tidak, Stoikisme menyarankan satu hal berani, lepaskan. Tidak semua hal butuh respon. Tidak semua situasi butuh reaksi. Tidak semua konflik butuh kehadiranmu. Kadang, kekuatan terbesar adalah tidak terlibat. Karena setiap kali kamu berkata, aku tidak akan membiarkan hal ini menggangguku, kamu sedang merebut kembali kendali hidupmu. Kamu berhenti menjadi boneka emosi. Kamu berhenti menjadi budak keadaan. Kamu mulai menjadi penguasa batinmu sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Dan ini adalah garis pemisah. Orang lelah mencoba mengendalikan dunia. Orang stoik mengendalikan dirinya. Bayangkan hidup tanpa drama yang tidak perlu, reaksi impulsif, kemarahan yang sia-sia, pertarungan ego yang melelahkan. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa kekacauan internal. Dan itu mungkin jika kamu berhenti bertarung di tempat yang salah.
Mulai hari ini, pilih pertempuranmu. Tidak semua hal layak emosimu. Tidak semua orang layak energimu. Tidak semua situasi layak kedamaianmu. Karena ketenanganmu mahal, dan hanya hal penting yang pantas membayarnya. Kamu tidak lelah. Kamu hanya terlalu sering menghabiskan jiwa untuk hal-hal yang tidak menentukan hidupmu. Dan sekarang kamu tahu, saatnya berhenti. Saatnya memilih. Saatnya menjadi tenang dan berbahaya dalam arti terbaik.